ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Bersabda Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi pada sesudah tiap-tiap sembahyang fardu, setiap sembahyang fardu selesai dia baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, tidak mencegah akan dia masuk surga, hanya kematian. Artinya begitu mati surga menunggunya. Muhibbin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Artinya semua wajah, semua muka hina tunduk bagi Hayyul Qayyum, bagi yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Kemudian lagi di dalam awal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Di dalam Al-Quran kalau kada khilaf cuma ada tiga Al-Qayyum ini. Dalam surah Baqarah 1 ayat kursi, dalam surah Ali Imran 1, dalam surah Taha 1. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ini Al-Qayyum bersama dengan Al-Hayyu sebelumnya merupakan Ismullahil Azam, nama Allah yang maha besar. Sebagaimana kita tahu bahwa ayat kursi itu merupakan sayyidul ayat, penghulu ayat. Ayat kursi adalah paling mulia ayat di dalam Al-Quran. Dan ayat kursi itu diawali dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dengan adanya Al-Hayyul Qayyum itu sudah mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kebesaran, dan segala sifat-sifat kemuliaan lainnya. Cukup dengan Al-Hayyul Qayyum ini. Para muhibbin rahimakumullah, kita membicarakan Al-Qayyum yang terkandung di dalam ayat Al-Kursi. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pepadah atau petunjuk kepada kita tentang fadilah dan keutamaan ayat kursi, supaya dengan adanya anjuran-anjuran Rasulullah tentang ayatul kursi ini kita bisa menjadi orang-orang yang disebut ashabu ayatil kursi. Banyak hadis dari yang sahih sampai yang dhaif tentang keutamaan ayatul kursi. Di antaranya Anil Imam Ali karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Bersabda Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi pada sesudah tiap-tiap sembahyang fardu, setiap sembahyang fardu selesai dia baca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, tidak mencegah akan dia masuk surga, hanya kematian. Artinya begitu mati surga menunggunya. Nah, ini fadilah ayatul kursi. Dalam hadis lain disebutkan wala yuwazibu 'alaiha illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid, tidak mengekali akan membaca ayat kursi itu kecuali nabi, orang-orang siddiqin, atau orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid. Ada yang mengatakan lagi riwayat bahwa orang-orang munafik tidak akan mampu membaca ayat kursi ini sesudah tiap-tiap sembahyang fardu.
Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita baca, kita biasakan sesudah sembahyang fardu itu ayatul kursi ini. Karena itu amalan yang diamalkan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dan bila kita kau mengamalkan itu, kita terlepas daripada sifat kemunafikan. Selama sifat munafik itu masih ada dalam diri kita, kita kadang akan mampu mengamalkan ayatul kursi ini sesudah tiap-tiap sembahyang. Nah. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, ayat kursi ini perlu kita baca di waktu hendak guring. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Supaya apa? Supaya dalam guring kita itu jasad dan roh kita terhindar daripada godaan atau gangguan syaitan. Bila kita guring, sebelumnya membaca ayatul kursi, guring kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang kada baik. Baik nang sifatnya mengganggu jasmani kita atau nang mengganggu rohani kita. Nah, ini ayatul kursi. Ada lagi hadis mengatakan yang artinya barang siapa hendak turun dari rumahnya, dia membaca ayatul kursi, maka dia selamat sampai kembali ke rumahnya. Ada lagi hadis yang mengatakan kalau kita umpamanya ragu-ragu, khawatir makanan nang bakal kita hidangkan nih kalau kada cukup, nah, bacakan ayat kursi di makanan itu, niscaya cukup. Ini ibu-ibu yang membeludak seruan datang, nang ada diundang banyak juga datangan, lah kasih bacakan ayat kursi di kawah, bacakan ayat kursi di iwak, nah, insya Allah berkah cukup. Nah, ayatul kursi. Dan lagi dalam petunjuknya, ayatul kursi ini kalau kita baca dan kita kelilingi pahumaan kita, nah terjaga pahumaan kita daripada segala macam bala dan bencana. Jadi berputar baca ayat kursi berapa kali ini tuntung, nah putar sampai tuntung kembali ke tempat semula, baca ayatul kursi. Kenapa ayat kursi ini begitu mulia, begitu tinggi kedudukannya, sampai-sampai disebut sayyidu ayil Quran, penghulu ayat Al-Quran? Karena di dalamnya ada terkandung Ismullahil A'zam Al-Hayyil Qayyum ini. Al-Hayyil Qayyum. Nah, kalau ayat Qayyum, Qayyumnya kada baya hayu, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum. Ini bagus dibaca bagi orang yang pengantukan. Orang pengantukan tuh, rahatan mengantuk, lah kasih baca ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum, hilang mengantuk. Ya Qayyum, ya Qayyum. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil qayyum alla yaftaqira illa ila Allah ta'ala li'anna Allah huwal qa'im bi nafsihi wa ghairuhu qa'imun bih. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qayyum, kita percaya bahwa Allah itu kadang memerlukan siapa jua pun, tapi semua orang perlu kepada Allah. Yakin kita itu. Berarti Allah ini sangat mandiri. Allah sangat mandiri. Allah kada perlu ibadah kita, Allah kada perlu sanjungan kita, Allah kada perlu penghormatan kita, Allah kada perlu apa-apa dari kita, karena Dia Qayyum. Nah, kalau sudah kita beriman demikian bahwa Allah itu Al-Qayyum, bahwa Dia tidak berhajat kecuali kepada Allah Al-Qayyum. Kita kada berhajat lagi kepada siapa jua pun, hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha mendiri. Karena hanya Allah yang berdiri sendiri. Kalau lain pada Allah, sama aja lawan kita. Sama lawan kita. Nah, orang yang sudah beriman dengan Al-Qayyum, dia hanya berhajat kepada Allah.
Karena dia tahu Allah itu al-qaim bi nafsih, berdiri sendirinya, wa ghairuh qaimun bih, selain Allah berdiri dengan Allah. Nah, menyampaikan hajat permintaan hanya kepada Allah. Mengaduakan keluhan-keluhan jiwa hanya kepada Allah. Melaporkan keadaan-keadaan yang menimpa diri dilaporkan kepada Allah. Karena kita yakin bahwa Allah lah yang maha berdiri sendiri. Yang lain sama lawan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruk bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik." Ila akhir. Ujar Nabi kita, kalau engkau minta, fas'alillah, minta kepada Allah. Bila engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Ketahui olehmu bahwa ini umat, jikalau berhimpun untuk memberikan manfaat kepada engkau, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata ini umat bersatu untuk memudaratkan kita, tidak akan bisa mereka memudaratkan kita kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah atas kita. Nah, ini Al-Qayyum. Sakit gigi, minta tolong lawan Allah. Sakit parut, minta tolong lawan Allah. Kada berduit, minta duit lawan Allah. Apalagi yang kita minta lawan Allah. Nabi Musa alaihi salam uyah habis minta lawan Allah. Karena idza sa'alta fas'alillah, bila engkau mau minta, minta lawan Allah. Wa fil kutubil ilahiyah, disebutkan dalam kitab-kitab ilahiyah, Allah berfirman, wa izzati wa jalali la aqta'anna amala man yu'ammilu ghairi wa la ulbisannahu thawabal madallati 'indan nas wa la ahjubannahu an qurbi wa la ub'idannahu an wusli wa la aj'alannahu mutafakkiran hayran yu'ammilu ghairi fi syada'id wa syada'idu biyadi wa anal hayyul qayyum. Ujar Tuhan, demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku putuskan, artinya kada sampai, aku putuskan harapan, angan-angan, cita-cita orang yang berharap kepada selainku. Mengapakah kita punya angan-angan, tapi kita berharap mudahan si anu itu mengabulkan? Allah putuskan, kada akan sampai. Dan aku berikan pakaian bagi dia, pakaian kehinaan di sisi manusia, dan aku dinding dia daripada kedekatanku, dan aku jauhkan dia daripada menghubungiku, dan aku jadikan dia berpikir bingung. Dia mengharap selainku, padahal dalam kesulitan-kesulitan, sedangkan kesulitan itu berada di tanganku, ujar Tuhan. Wa anal hayyul qayyum, akulah al hayyul qayyum. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hadis ini, bila engkau minta, minta lawan Allah. Bila engkau minta tolong, kepada Allah. Ini hadis bukan melarang kita, bukan melarang kita berobat ke dokter, minta lawan manusia, bukan melarang. Minta pertolongan kepada polisi, minta pertolongan kepada dokter, bukan melarang itu. Selama i'tiqad kita, keyakinan kita bahwa yang bisa menolong itu adalah hanya Allah Al-Qayyum. Kita boleh minta tolong lawan dokter, tapi kita ingat, minta tolong kepada dokter ini hanya adalah sababun minal asbab, satu sebab dari macam-macam sebab. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sabab. Kami jadikan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Nah, jadi kita minta lawan orang sesuatu itu hanya sebab.
Kita punya i'tikad di dalam hati bahwa yang bisa memberi kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan sebab. Kita sakit, kita minta kepada Allah kesembuhan. Karena Allah hanya bisa menyembuhkan kita. Tapi kita mesti berobat, ini sebabnya. Yang dikhawatirkan oleh para ulama, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, bahwa kita ini terdinding oleh sebab, kada ingat lagi dengan yang membikin sebab itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kita kadang-kadang memuji-muji sebab, kita kadang-kadang takut kepada sebab melebihi takut kepada Allah. Kita cinta lawan sebab melebihi cinta kepada Allah. Nah, ini yang salah. Kita hendak minta lawan seseorang, baik minta pekerjaan, baik minta apa, kita sanjung-sanjung inya, kita puji-puji inya, kita sembah inya. Nah, melebihi sanjungan kita kepada Allah, melebihi harap kita kepada Allah. Nah, ini yang kada boleh. Kalau kita sudah beriman kepada Al-Qayyum, silahkan kita berobat, silahkan kita minta tolong lawan siapa, tapi mesti ingat, nang berhak memberikan pertolongan itu nang kuasa hanya Allah. Nang kulakukan ini hanya usaha atau sebab daripada macam-macam sebab. Para muhibbin rahimakumullah, kita mengadakan acara umpamanya di rumah berselamatan, kita mau undang orang, kita minta kepada Allah agar orang hadir ke tempat kita. Tapi kita sebab mesti berseruan. Coba kan kada berseruan. Ya Allah, hamba malam ini berselamatan, mudahan datang orang kampung ke rumah hamba. Bis, berseruan kada. Kada demi. Nah, ini yang tersalah. Sebab tetap kita jalankan berseruan. Tapi berharap kepada Allah mudahan mereka dibukakan hati untuk menghadiri seruan kita. Nah, itu kehendak agama macam itu. Para muhibbin rahimakumullah, bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Bila engkau minta tolong, minta tolonglah dengan Allah. Ini pun juga kada melarang kita bertawassul. Ini kada melarang kita bertawassul. Kenapa? Karena tawassul itu adalah sababun juga, satu sebab daripada berbagai macam sebab. Tawassul itu apa artinya? Minta kepada Allah memakai perantara, wasilah. Kita minta kepada Allah memakai wasilah. Dalam Al-Quran disebutkan wabtaghu ilaihil wasilah. Cari, tuntut kepada Allah itu perantara. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah, tuntutlah kepada Allah itu perantara. Bukan berarti kita ini kada minta lawan Allah, bukan. Kita minta kepada Allah cuma melalui perantara. Perantaranya apa? Bisa perantara ini amal saleh atau orang-orang saleh. Ingat kisah orang yang terkurung dalam gua. Kalau keluar lagi dalam gua kan tertutup batu. Nah, mereka yang bertiga ini bertawassul dengan amal salehnya. Ya Allah, hamba pernah berbuat bakti dengan kedua orang tua. Kalau itu engkau terima, maka bukakanlah pintu gua ini. Nah, itu tawassul dengan amal saleh. Nah, kalau kita minta kepada Allah, kita ada punya amal saleh yang bisa kita andalkan, kita minta kepada Allah dengan amal saleh kita. Nah, ini bertawassul dengan amal saleh. Itu boleh juga bertawassul dengan orang-orang saleh. Nah, tawassul dengan orang saleh ini yang kita kadang-kadang lupa dan bisa membahayakan keimanan kita. Tawassul dengan orang saleh. Ada dua cara tawassul orang saleh ini. Ya Allah, punya bahasa kita, ya Allah, ya Tuhanku, dengan bertawassul dengan Syekh Fulan bin Fulan, maka kabulkan hajatku. Nah, ini tawassul dengan orang saleh. Ya Allah, dengan berkat Rasulullah, maka lunasi hutang-hutangku. Ini tawassul dengan Rasulullah. Nah, itu bisa. Kita minta kepada Allah tapi mengandalkan kebaikan amal saleh. Kayak kita umpamanya hendak meminjam duit lawan orang kaya.
Kita datang kepada orang kaya, wahai orang kaya, dulu anak pian itu ulun menyelamatkan, jika tidak mati. Sepeda motor pian jika tidak hilang, ulun menyelamatkan. Ulun sekarang membutang duit lawan pian. Nah, kan ada amal kebaikan yang disuruh. Sebut kebaikan-kebaikan kita kepada orang, keputingannya apa? Minta sesuatu kepada orang itu. Nah, ini tawasul dengan amal salih ngarannya. Kita puji orang-orang itu dulu. Tawasul dengan amal salih. Itu boleh. Ini kada merusak hadis tadi bila minta dengan Allah. Karena kita masih yakin kita minta dengan Allah, tapi hanya tawasul, ini hanya perantara. Yang kedua, cara bertawasul itu ada yang dengan orang salihnya, dengan orang salih. Nah, ini yang kadang-kadang membahayakan bagi sebagian orang-orang yang dangkal keimanannya. Ya Rasulullah, unsurni umpamanya. Wahai Rasulullah, tolong aku. Atau ya aulia Allah, wahai wali-wali Allah, salimna, selamatkan kami. Nah, ini sekilas kita minta kepada mereka agar diselamatkan. Padahal dalam kalimat-kalimat itu ada nang ditinggal. Ya Rasulullah, unsurni, wahai Rasulullah, tolong aku. Sebujurannya asal katanya ya Rasulullah, is'alillah antan surani. Ya Rasulullah, pintakan kepada Allah bahwa dia menolong aku. Nah, kayak itu asalnya. Jadi bukan kita minta kepada Rasulullah kada, cuma kita mengandalkan Rasulullah supaya beliau bisa memintakan kepada Allah. Nah, ini tawasul dengan orang saleh. Jangan sampai mengitikadkan Rasulullah kita memberikan bekas. Nah, ini yang dikhawatirkan. Orang-orang yang ta'alluqnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang-orang yang ta'alluqnya kepada Syekh Saman Al-Madani, orang-orang yang ta'alluqnya kepada Faqihul Muqaddam, dia dalam kesulitan dia bisa memanggil nama-nama orang yang sangat dikaguminya itu. Ya Faqihul Muqaddam unsurni, hai Faqih Muqaddam tolong aku. Jangan sampai di hati ini kita minta tolong kepada Faqih Muqaddam, jangan sampai. Artinya apa? Wahai Faqih Muqaddam, mintakan kepada Allah pertolongan untuk diriku. Itu kata-katanya. Cuma disingkat, wahai Faqih Muqaddam, tolong aku. Nah. Jadi idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau minta kepada Allah. Cuma minta kepada Allah ini dengan sebab. Nah, sebab. Minta kesehatan lawan Allah, itu harus pakai sebab. Menghindari pemantang, minum obat, kamantri ke dokter. Ini minta sihatnya lawan Allah, ini sebabnya. Nah, minta lunasi hutang lawan Allah, tapi dengan perantara kita menghubungi seseorang yang dikasihi Allah agar dia bisa memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimaksud dalam ayat Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, tuntut kepada Allah itu perantara. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walhasil jangan sampai sesuatu selain Allah itu menyebabkan kita membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sesuatu selain Allah itu yang membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sesuatu selain Allah membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita silahkan berusaha, silahkan bercari, itu sebab. Tapi jangan sampai usaha kita membuat Allah murka dengan kita. Nah, berobat, silahkan, asal jangan berobat ini membuat Allah murka kepada kita. Adukun umpamanya, membuat Allah murka. Minum obat yang diharamkan oleh Allah itu membuat Allah murka. Nah, ini bertentangan dengan hadis idza sa'alta fas'alillah tadi.